wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Khairuni Putri, NIM 120380060, TPB 57, Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan program yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas besar PKS semester 2. Materi yang saya ambil untuk dibuat program adalah matematika dan fisika dasar. Pada materi matematika, saya akan membahas tentang akar fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Sebelumnya saya akan membahas tentang teori menentukan akar dari fungsi kuadrat, yaitu bila mana nilai D apabila D lebih dari 0 dan merupakan bilangan bulat, maka hasil akar akan real, angka berbeda, dan rasional. Bila nilai D lebih dari 0 dan merupakan bilangan akar atau pecahan berjumlah banyak, maka hasil akar real, beda, dan irasional. Bila nilai D sama dengan 0, maka hasil akar real, angkanya sama, dan rasional. Bila nilai D kurang dari 0, maka hasil akar akan imajiner. Pada tahap awal kita akan mengintegrasi I A dalam kurung 3 D0 dan tem. Maka keluar output Fx sama dengan A2 X2 ditambah A1 X1 ditambah A0 X0. Lalu kita buat output lagi dengan tulisan masukkan nilai koefisien A. Lalu kita buat inputnya, yaitu inputnya berupa A dalam kurung 1. Di sini saya menggunakan loop for, karena jika I kurang dari 3, maka hasilnya adalah I++. Lalu jika I itu tidak kurang dari 3, akan masuk ke rumus akar-akar yang akan dioperasikan, yaitu D0 sama dengan POW dalam kurung A1, 2 tutup kurung dikurang buka kurung 4 dikali A2 dikali A0 tutup kurung. Lalu selanjutnya saya menggunakan control if D0 lebih dari 0. Apabila benar, akan dimasukkan ke dalam unsigned lagi dengan rumus D1 sama dengan SQRT, D0 dengan tem D1. Dan apabila tidak atau ternyata D0 kurang dari 0, saya menggunakan control if lagi, dimana apabila D0 sama dengan 0, apabila benar, akan keluar output akar real, kembar, dan rasional. Dan apabila D0 tidak sama dengan 0, maka akan keluar output akar imajiner. Lalu kembali lagi ke D0 lebih dari 0. Setelah dimasukkan ke dalam assign, maka selanjutnya saya menggunakan control if D1 sama dengan tem. Dan apabila benar, maka keluar output akar real, beda, dan rasional. Dan apabila D1 sama dengan tem adalah salah, maka keluar output akar real, beda, dan irasional. Lalu kita lanjutkan ke program C++. Pada tahap awal dimulai dengan memasukkan perintah pagar include IOStream dan fungsinya untuk menampilkan perintah seperti scene, yaitu fungsi masukkan, code, yaitu fungsi keluaran, endl atau perintah enter, dan nds, fungsi manipulator. Serta masukkan pula perintah pagar include math h yang fungsinya agar menampilkan perintah matematika seperti SQRT, yaitu fungsi akar, POW atau fungsi pangkat, sin konstan,
atau bentuk umum sudut, max, atau menghitung hasil pembagian dan sisa pembagian, dan min, menentukan bilangan terkecil dari dua buah bilangan. Setelah itu, menuliskan using namespace std yang merupakan suatu instruksi yang dapat kita berikan kepada aplikasi kompiler terkait penggunaan fungsi dalam sebuah kerangka yang sama. Selanjutnya, menuliskan deklarasi integer dan float terkait apa yang ingin dimasukkan ke dalam program. int untuk mempresentasikan bilangan bulat dan float untuk mempresentasikan bilangan pecahan. Di dalam program yang telah dibuat, menampilkan integer i, a dalam kurung 3, d0, dan temp, serta float d1 karena ada kemungkinan nilai d1 merupakan bilangan pecahan atau eksponensial. Kemudian menuliskan int main untuk memulai program dan diawali dengan tahapan input array. Keluaran count yaitu fx sama dengan ax2 plus ax plus a. Kurang lebih fungsinya seperti demikian. Lalu melanjutkan 2 kali spasi endl untuk memisahkan bagian. Di sini menggunakan x2, x1, dan x0 sebagai konstanta dan a2, a1, a0 sebagai variabelnya. Setelah itu, masukkan ke dalam perulangan for. I sama dengan 0, I kurang dari 3, dan I++. Dalam awal pencacah diawali dari angka 0, ekspresi boolean hingga 3, dan perubahan operasi aritmatika selanjutnya. Setelah perulangan for akan menampilkan keluaran count di bawahnya yang bertuliskan masukkan nilai koefisien A. Berdasarkan nilai I yang sudah disediakan, yaitu sebanyak 3, masukkan 3 bilangan yang ingin dimasukkan, lalu ditutup dengan keluaran spasi ndl. Lalu menuliskan rumus akar-akar yang akan dioperasikan, yaitu D0 sama dengan POW dalam kurung A1,2 dikurang dalam kurung 4 dikali A2 dikali A0. Rumus tersebut berasal dari rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B2 dikurang 4AC. D0 untuk diskriminan, POW A1,2 dan menuliskan akar dari B, dan 4 dikali A2 dikali A0 untuk perkalian dari 4AC. Langkah terakhir dengan menggunakan konsep percabangan untuk menganalisis hasil dari nilai akar yang sudah dimasukkan. Apakah ia bernilai real, pecahan, atau imajiner? Diawali dengan menuliskan syarat if jika nilai DO lebih dari 0 dengan beberapa ketentuan. D0 memiliki hasil dengan akar SQRT menjadi D1 atau bilangan pecahan. Hasil keluaran count akhiran dikategorikan jenis akar tersebut real, angka yang berbeda tetapi irasional. Tetapi dengan else setelah if kedua, yaitu hasil D1 merupakan bilangan temp. Di sini menyebutnya kita bilangan sembarang yang merupakan bilangan bulat, maka hasil keluaran count akar termasuk angka real, angka yang berbeda, dan rasional. Dan kedua akhiran count tersebut harus dipisah dengan endl agar tidak memusingkan hasil run. Else if dilakukan untuk menentukan syarat lain dari hasil akar fungsi kuadrat, yaitu dilanjutkan dengan syarat jika D0 bernilai sama dengan angka 0, maka akan menampilkan keluaran count jenis akar bilangan real, angkanya kembar, dan nilainya irasional. Dan nilainya rasional. Dan yang terakhir, bila semua syarat tidak terpenuhi, maka akan diakhiri dengan else, keluaran count akar imajiner, lalu dispasi ndl. Return 0 untuk mengakhiri program bila sudah selesai. Berikut adalah hasil runningnya.
Lalu kita beralih ke program materi fisika dasar. Pada materi fisika dasar saya mengambil rumus tekanan. Pada flowchart diawali dengan mengintegrasikan P, F, dan A. P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah alas. Selanjutnya kita outputkan sebuah tulisan program hitung tekanan. Dilanjutkan dengan output lagi, yaitu masukkan gaya dalam kurun N. Lalu masukkan program input, yaitu penginputan F atau gaya. Lalu kita outputkan lagi, yaitu masukkan alas dalam kurung M kuadrat. Kita masukkan program input lagi, yaitu A atau alas. Lalu kita assign P sama dengan F dibagi A. Lalu keluar input, yaitu dari hasil tekanan adalah. Lalu input lagi N per M. Lalu output lagi. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Ketik Y atau N. Lalu saya menggunakan loop while. Karena jika tidak, maka program akan selesai. Namun jika iya, maka program kembali ke awal, yaitu pada output program hitung tekanan. Lalu kita beralih kepada program C++. Pada tahap awal dimulai dengan memasukkan perintah pagar include IOStream yang fungsinya untuk menampilkan perintah seperti sin atau fungsi masukan, count atau fungsi keluaran, dan NDL atau perintah enter. Menuliskan int main untuk memulai program dan diawali dengan tahapan yaitu float, P, F, dan A. Lalu gunakan do while sama seperti while, yaitu melakukan perulangan walaupun belum diketahui jumlahnya. Instruksi akan dijalankan lebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Apabila bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Dan apabila false, maka program akan berakhir. Lalu hasil keluaran, yaitu program hitung tekanan. Lalu dilanjutkan dengan keluaran lagi, yaitu masukkan gaya N. Lalu gunakan sin untuk pemasukan atau penginputan, yaitu F. Lalu akan muncul count, masukkan alas M kuadrat dan berikan sin atau inputan, yaitu A. Lalu tuliskan rumusnya, yaitu P F dibagi A, dan hasil tekanan akan keluar dengan satuan M per M. Lalu berikan keluaran lagi, yaitu apakah Anda ingin mencoba lagi Y dalam atau N. Maka di sini diberikan inputan, yaitu pilihan, di mana pilihan ini akan lanjutan dari do while di atas tadi dan Y, maka dia akan berulang kembali. Namun apabila pilihannya N, maka program berakhir. Berikut adalah hasil runningnya. Demikian program C++ yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.